Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih back tengah dengan gaya main stopper agar efektif. Oke guys, jadi hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara melatih back tengah dengan gaya main stopper agar efektif. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi guys. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oh ya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang berminat menggunakan jasa saya untuk menangani tim atau melatih pemainnya secara individu, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp. Dan selain itu saya rekomendasikan juga buat para sultan, raja minyak, bos mengkreng, dan juragan bawang barangkali mau top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan lain-lain dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Saya rekomendasikan kamu top up di Instagramnya Kiano Store, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu. Jadi saya terinspirasi dari back tengah legendaris Manchester City, yaitu Vincent Kompany, pemain asal Belgia, di mana Kompany adalah salah satu back tengah terbaik di dunia. Usianya 19 tahun, dia hanya bisa bermain di satu posisi dan dia juga belum memiliki keahlian khusus sama sekali. Tinggi badannya 190 cm, berat badannya 86 kg, dan hanya kaki kirinya saja yang bagus untuk menendang. Jadi untuk melatih back tengah dengan gaya main stopper, hari ini saya sudah menyiapkan 800 booster kondisi. Tapi booster kondisi ini tidak akan saya habiskan semuanya guys, karena sang pemilik klub ingin agar saya hanya menggunakan 400 booster kondisi saja untuk melatih pemainnya. Nah, sisanya akan dialokasikan untuk melatih winger kanannya secara individu guys, agar efektif. Jadi ceritanya gini guys. Jadi ceritanya saya sedang joki latihan militer, akun punya orang ya guys ya. Dan jika teman-teman memang punya lebih banyak poster kondisi, tentu hasilnya bisa jauh lebih bagus dan lebih efektif lagi. Oke, langsung saja sekarang mari kita masuk ke menu latihan. Nah, sebelum saya melatih keterampilan Vincent Kompany sesuai pesanan, jadi saya akan membuka posisi baru terlebih dahulu guys, yaitu posisi DMC. Setelah selesai, kita akan lanjut melatih keahlian khususnya. Dan untuk melatih posisi maupun keahlian khusus, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat. Lalu isi full slot di sini, kemudian klik konfirmasi dan mulai latihan. Oh iya, jadi untuk membantu kita melatih pemain secara militer agar prosesnya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan guys. Nama aplikasinya Auto Clicker dan kamu bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store. Dan cara menggunakannya cukup mudah. Pertama, kamu bisa buka aplikasinya. Nah, jika keluar seperti ini, klik OK. Dan kita akan diarahkan ke menu pengaturan. Kemudian klik aplikasi yang di-download. Lalu nonaktifkan di sini. Aktifkan lagi. Tunggu 10 detik. Lalu klik tanda centang di sini. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita bisa kembali perlahan hingga masuk ke dalam game Top 11. Setelah masuk, sekarang kita bisa buka lagi aplikasi auto clickernya. Kemudian klik mode multi target. Nah, jika keluar seperti ini, klik konfigurasi. Selanjutnya klik tanda plus sekali di sini. Geser nomor 1 di sudut kiri atas tepat di icon X. Lalu klik sekali dan atur durasi klik menjadi 70. Kemudian klik play dan stop. Lalu klik tanda plus lagi. Geser nomor 2 di sini dan ubah lagi durasinya menjadi 70. Setelah itu play lalu stop, klik tanda plus lagi, geser nomor 3 di sini dan atur durasi kliknya menjadi 70 guys. Dan setelah semua selesai, sekarang kamu bisa klik play lagi. Oke, dan sesi latihan pun dimulai, tapi karena sesi latihan militer bisa berlangsung sangat-sangat lama, jadi pada sesi latihan kali ini saya skip aja ya guys ya, buat mengurangi durasi video agar tidak terlalu panjang dan untuk menghemat ruang juga di perangkat saya agar ukuran filenya tidak terlalu besar guys. Oh ya, dan pastikan kamu ulangi sesi latihan ini berulang kali hingga sesi latihan posisi baru selesai. Oke guys, singkat cerita, sesi latihan keahlian khusus pun selesai dan sekarang Vincent Kompany bisa bermain di dua posisi berbeda, yaitu DC dan juga DMC. Selain itu, dengan menambah posisi baru, itu berarti ada atribut gelap yang terbuka.
Nah, karena kita melatih posisi baru DMC, jadi atribut yang terbuka yaitu umpan dan kreativitasnya guys. Oke, dan setelah memastikan sesi latihan posisi dan keahlian khusus selesai, selanjutnya kita bisa fokus untuk melatih keterampilannya guys. Jadi pada sesi latihan pertama dan kedua kita bisa fokus terlebih dahulu untuk meningkatkan atribut kuncinya guys. Setelah itu pada sesi latihan yang kedua kita bisa fokus pada atribut pendukung. Dan cara ini bertujuan untuk melatih kelebihan si pemain guys. Jadi ketika modal booster kondisi yang kita miliki terbatas, kita harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkin agar sesi latihan yang kita lakukan bisa berlangsung lebih efektif. Nah, di sini kita bisa perhatikan atribut tackle masih cukup rendah ya guys ya. Jadi kita bisa melatihnya secara perlahan. Cukup tingkatkan mulai dari 10 hingga 30% per atribut pada setiap sesi latihannya guys. Jadi perlahan saja, jangan menggunakan satu drill latihan yang sama hingga puluhan bahkan ratusan kali. Nanti atribut lain ikut naik, malah atribut kuncinya jadi acak-acakan guys. Nah, dengan cara ini nantinya kita tidak perlu menghitung berapa banyak sesi latihan yang kita lakukan menggunakan drill latihan yang kita gunakan pada setiap sesi latihannya guys. Oke, pada sesi latihan pertama kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut tackle, kekuatan, keberanian, dan penjagaan menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Oh iya, karena akun ini bisa dibilang masih baru, jadi masih banyak drill latihan yang belum terbuka ya guys ya. Tapi nggak perlu khawatir, karena dengan melakukan sesi latihan individu seperti ini atau sesi latihan militer seperti ini tentu bisa membuka drill latihan lebih cepat dari sesi latihan biasa. Oke, selanjutnya kita bisa pilih drill latihan hentikan penyerang, kemudian isi full slot di sini guys, dan kondisi pemain akan berkurang 13,5% per sesi latihan. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, dan saya ingatkan lagi bahwa sesi latihan ini akan saya skip agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Oke, singkat cerita sekarang kita bisa lihat atribut tackle sudah meningkat di angka 80% ya guys ya, berarti sudah naik 10%-an. Nah, pada sesi latihan berikutnya kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut lainnya guys. Sekarang kita bisa pilih drill. Nah, setelah sebelumnya kita menggunakan drill latihan hentikan penyerang untuk meningkatkan atribut tackle, dan pada sesi latihan kedua untuk melatih keterampilan, sekarang kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut kuncinya juga guys. Jadi untuk atribut kuncinya ada pada tackle, penempatan posisi, dan juga kekuatan. Tapi pada sesi latihan ini kita fokus pada atribut penempatan posisinya guys, menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Nah, seperti biasa kita bisa ulangi sesi latihan ini berulang kali hingga atribut penempatan posisinya meningkat 10 hingga 20%. Oke guys, jadi untuk sesi latihan penempatan posisi sudah selesai ya guys ya. Dan kita bisa perhatikan atribut penempatan posisi sudah meningkat di angka 90%. Nah, kita bisa perhatikan untuk tackle 80%, penempatan posisi 90%, untuk keberanian 70%, penjagaan 70%, dan untuk sisanya masih cukup rendah ya guys ya. Nah, pada sesi latihan yang ketiga kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut sundulannya guys. Kita bisa tingkatkan atribut sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Nah, selain meningkatkan atribut sundulan, drill latihan ini juga akan meningkatkan atribut penjagaannya guys. Kemudian kita bisa pilih pemain dan mulai latihan. Seperti biasa, kamu harus mengulangi sesi latihan ini berulang kali hingga atribut sundulan dan penjagaannya meningkat. Oke, dan sesi latihan kedua pun selesai. Kita bisa perhatikan untuk atribut sundulan sudah naik di angka 73% guys. Nah, kita bisa ulangi lagi. Kita akan tingkatkan untuk atribut sundulan naik di angka 75%-an. Atribut penempatan 90, penjagaan 81, tackle 80. Oke. Jadi kita bisa ganti drill latihannya terlebih dahulu, tapi kita coba klik lagi untuk pemainnya karena tadi sudah naik di angka 60%-an ya guys ya. Tapi sebelum itu kita bisa pilih drill lagi untuk meningkatkan atribut sundulan dan juga kreativitasnya menggunakan drill latihan kontrol bola.
Saya harus agak hati-hati kalau nyebut dari latihan itu. Oke, sekarang Vincent Kompany sudah meningkat kualitasnya menjadi bintang 4 guys, mantap. Dan seperti biasa kita lakukan sesi latihan ini berulang kali sampai atribut sundulan serta kreativitasnya meningkat. Jadi back ini nantinya bakal jadi stopper yang kreatif. Jarang-jarang kan back kreatif guys. Tapi bukan atribut utama kalau kreativitas sama umpan, cuma buat atribut pendukung aja guys. Dan saya katakan lagi, sesi latihan ini akan berlangsung sangat lama ya guys ya. Meskipun sudah dipotong-potong, tapi tetap saja durasinya bakalan lama. Kalau nggak dipotong, durasinya sekitar 1,5 jam lebih guys. Oke, singkat cerita, sesi latihan ke berapa tadi? 3 pun selesai. Dan sekarang kita bisa perhatikan untuk atribut sundulan meningkat di angka 80%, kreativitas 67% guys. Dan untuk kualitas keseluruhan ada di angka 60%. Oke, dan sekarang kita bisa ganti dari latihan lain untuk meningkatkan atribut lainnya guys. Tadi sundulan udah, tackle juga sudah, kemudian penempatan posisi udah. Di sini kita bisa menggunakan dari latihan apa ya? Bentar, kira-kira apa ya? Jangan sampai salah guys, soalnya kalau nanti salah justru bisa meningkatkan atribut yang tidak diperlukan. Oke, di sini kita bisa menggunakan drill latihan kucing-kucingan saja guys untuk meningkatkan atribut umpan, kemudian penempatan posisi dan juga tackle serta agresivitas. Ini kita bisa menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Nah, sekarang sudah naik untuk level latihannya. Kita bisa buka untuk dari latihan penguasaan, yaitu permainan tim tadi ya guys ya. Nah, seperti biasa lakukan sesi latihan ini berulang kali. Dan sekarang kita bisa perhatikan atribut passing sudah naik di angka 78%, agresivitas 43. Kita bisa ulangi lagi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat 10 hingga 20%. Tapi misalkan kamu punya lebih banyak putar kondisi, kamu bisa lebih leluasa melatih pemain seperti ini guys. Oke, sekarang kita bisa pulihkan lagi kondisinya. Kemudian kita ulangi lagi sesi latihannya. Karena drill latihan yang kita gunakan intensitasnya mudah, tentu peningkatannya lebih sedikit daripada ketika kita menggunakan drill latihan dengan intensitas sulit maupun sangat sulit guys. Tapi ini termasuk bagus karena setiap kali dilatih pemain ini bisa meningkat 2 hingga 3 atribut guys. Jadi meskipun bukan benar-benar fast trainer sebenarnya, tapi karena ini adalah ya tugas dan tanggung jawab saya, jadi meskipun bukan fast trainer, dan saya juga sebenarnya sudah bilang tadi pas dilatih posisi maupun kalian khusus bahwa tadi peningkatannya bukan 2-2-2 selama 5 kali sesi latihan, tapi peningkatannya cuma 2-1-2-1-2. Jadi kurang begitu bagus sebenarnya. Jadi agak sedikit lambat. Beda ketika kita melatih posisi maupun kalian khusus, dapatnya 2-2-2 dalam 5 kali sesi latihan. Tapi ini agak sedikit lambat. Meskipun dari segi umur ya, usia masih muda dan kualitasnya juga bintang 3, harusnya bisa lebih cepat, tapi ternyata kurang begitu bagus. Oke, sesi latihan menggunakan drill latihan kucing-kucingan masih terus berlangsung, dan di sini pemain saya sudah mulai sangat kelelahan. Dan kita bisa memulihkan kembali kondisinya guys. Nah, sayang sekali untuk aplikasi auto clicker saya nggak bisa saya nggak bisa menggunakan aplikasi ini untuk memulihkan kondisi. Kalau misal bisa, enak banget pak. Jadi kita cuma mantau doang kan, nggak usah ngeklik gitu kan. Misalkan kelelahan bisa kita tingkatkan lagi kondisinya. Dan untuk atribut umpan sudah naik di angka 95% ya guys ya. Kemudian kita bisa perhatikan untuk kekuatan masih 65, agresivitas 60, kebugaran 66, untuk kreativitas 67 ya. Dan untuk penempatan posisi sudah naik, tackle juga sudah naik cukup besar.
Nah, selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut yang lainnya guys. Tadi tackle udah di angka 100 lebih, penempatan posisi juga udah 100 lebih, dan untuk atribut kunci tadi penempatan posisi, tackle, dan juga tadi apa ya, penempatan posisi, atributnya tackle, kemudian penempatan posisi, kekuatan pak, kekuatan. Tapi kita coba tingkatkan dulu untuk atribut tackle dan juga penempatan posisinya guys, karena udah tinggi, jadi kita bisa sedikit lebih leluasa ketika melatih atribut kuncinya. Soalnya nggak bakal kekejar kalau kita gunakan drill latihan yang mengandung atribut tackle dan juga penempatan posisi, meskipun ada penjagaan, keberanian maupun agresivitas, tapi karena atribut kuncinya sudah tinggi, jadi tetap naik ya guys ya, nggak kekejar. Dan sekarang pemain ini sudah naik level gaya mainnya, dan di sini kita bisa perhatikan back tengah dengan gaya main stopper, dan untuk atribut tackle naik di angka 117, penempatan 126. Jadi peningkatannya cukup cepat untuk atribut kunci. Tapi back tengah itu cenderung kuat ya guys ya, soalnya dia bakal berhadapan dengan striker. Nah, untuk membandingkan striker dengan back sebenarnya cukup mudah. Kita bisa perhatikan mulai dari atribut penempatan posisi, sundulan, dan juga kekuatan, karena ketiga atribut itu terbuka untuk seorang center back maupun striker. Nah, di sini untuk atribut tackle sudah naik di angka 120, penempatan 130, untuk agresivitas justru lebih tinggi 80, dan kita harus hati-hati karena atribut agresivitas sudah terlalu tinggi, karena jika back tengah punya agresivitas dan keberanian tinggi, dia akan cenderung melakukan tackle-tackle keras yang berbahaya. Jika tidak dibarengi dengan atribut tackle yang baik, ada kemungkinan dia melakukan pelanggaran yang tidak diperlukan di area kotak penalti. Oke, sesi latihan menggunakan drill latihan pressing sudah selesai ya guys ya. Dan saya ingatkan lagi, video ini di cut, jadi durasinya bisa lebih pendek. Aslinya panjang pak. Aslinya panjang. Oke, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa menggunakan drill latihan peregangan untuk meningkatkan atribut kebugaran dan juga kekuatannya guys. Karena atribut kekuatan sangat penting sekali untuk seorang center back, karena dia akan berhadapan langsung dengan seorang striker yang tentu saja punya atribut kekuatan yang biasanya cenderung bagus. Oke, seperti biasa untuk menghemat ruang perangkat saya, kita cut videonya. Oke guys, sesi latihan pun selesai dan kita bisa perhatikan di sini atribut kekuatan sudah meningkat cukup tinggi ya guys ya. Atribut kekuatan dan kebugaran sama-sama di angka 90%, agresivitas 80, sekarang kreativitas 67, umpan 95. Jadi untuk atribut rendahnya ada di kreativitas, tapi nanti kita tingkatkan juga guys. Yang lemah justru nanti kita coba buat agresivitas, karena saya tidak ingin stopper ini agresif, karena agresif cenderung bergerak terlalu terburu-buru, karena stopper kan cenderung back tengah yang lambat, jadi kita nggak perlu meningkatkan agresivitasnya. Jadi kita buat agresivitas yang paling rendah, tetap dilatih tapi nggak terlalu tinggi gitu guys. Jadi harus tetap hati-hati, karena di sini kan kita ingin melatih pemain agar efektif meskipun menggunakan booster kondisi yang dibilang minim. Soalnya 400 tadi dibagi-bagi ya guys ya, buat latih kalian khusus sama buat latih posisi baru, kurang lebih habis 100 booster kondisian guys. Nah, pada sesi latihan berikutnya kita bisa menggunakan drill latihan teknik menembak untuk melatih atribut kekuatannya guys. Nanti atribut gelapnya juga bakal naik, tapi nggak secepat ketika melatih atribut terang. Oke, dan seperti biasa kita lakukan sesi latihan ini berulang kali sampai atribut kekuatannya meningkat guys. Jadi perhatikan untuk peningkatan atribut di setiap pergantian drill latihan ya guys ya. Jangan dihitung berapa kali saya melakukan sesi latihan, karena video ini di cut otomatis tidak terhitung. Dan ngapain juga dihitung gitu, karena kita bisa melihat dari seberapa besar atau seberapa cepat atributnya meningkat gitu guys. Jadi nggak perlu dihitung berapa kali kita melakukan sesi latihan, nggak perlu dihitung. Yang dihitung peningkatan atributnya. Misalkan tadi kita udah bahas bahwa setiap sesi latihan kita bisa meningkatkan 10 hingga 20% atribut, atau 30% jika kamu punya modal booster kondisi yang cukup banyak. Tapi ketika booster kondisinya minim,
kamu harus hati-hati, tingkatkan 10 hingga 20% saja sudah cukup. Oke, dan sekarang kualitas Vincent Kompany sudah meningkat dari yang awalnya bintang 3, sekarang sudah naik menjadi pemain bintang 5 guys, atau setara dengan kualitas mutu keseluruhan di level istimewa. Nah, sekarang kita bisa perhatikan untuk atribut kekuatannya meningkat di angka 121% guys. Jadi memang sengaja atribut kekuatannya bakal ditinggiin, soalnya dia bakal berhadapan langsung dengan striker yang cenderung punya atribut kekuatan, penempatan posisi maupun sundulan yang bagus. Oke, kita sekarang bisa mengganti drill latihannya. Setelah kita menggunakan drill latihan teknik menembak untuk meningkatkan atribut kekuatan, nah selanjutnya kita bisa menggunakan drill latihan lain guys. Oke, kira-kira apa nih guys? Kira-kira apa yang sesuai? Oke, kita coba gunakan drill latihan hentikan penyerang lagi, dimana kita bisa meningkatkan atribut tackle, kekuatan, keberanian, dan juga penjagaannya guys. Jadi kita gunakan drill latihan hentikan penyerang seperti biasa. Kita ulangi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut tackle-nya naik ya guys ya. Oke, singkat cerita, sekarang sesi latihan pun selesai dan kita bisa perhatikan untuk atribut tackle sudah naik di angka 130, penempatan 130, kekuatan 131 guys. Nah, peningkatannya memang per 10% ya guys ya, per 10 hingga 30%an, 10, 20 hingga 30%, karena ketika kita bisa menentukan atribut kunci, tentu pemain yang kita latih bisa jauh lebih efektif daripada pemain biasanya guys. Apalagi pemain yang kita latih punya gaya main, jadi efektivitasnya bisa 4 kali jauh lebih bagus daripada pemain biasa. Nah, setelah menggunakan drill latihan hentikan penyerang, selanjutnya kita bisa menggunakan drill latihan kontrol bola lagi untuk meningkatkan atribut kreativitas dan juga sundulannya guys yang masih rendah. Seperti biasa, kita bisa lakukan sesi latihan ini berulang kali hingga atribut yang sedang kita latih meningkat 10 hingga 20% lagi. Dan saya ingatkan nggak usah dihitung berapa kali sesi latihan yang sudah kamu lakukan, tapi dilihat dari peningkatan atributnya saja sudah cukup. Oke, kita ulangi lagi sesi latihannya, tapi karena durasi video ini akan sangat panjang banget, untuk itu saya cut lagi videonya, saya skip agar nanti durasi video ini tidak terlalu panjang dan mengurangi size file videonya agar tidak terlalu besar. Oke guys, sesi latihan pun selesai dan kita bisa pulihkan lagi kondisinya, dan kita bisa perhatikan untuk atribut sundulan sudah meningkat di angka 102%an guys. Kreativitas 90% sudah meningkat 10% lebih tinggi dari atribut agresivitas. Sementara untuk atribut kebugaran juga seimbang sama dengan atribut kreativitasnya guys. Dan pada sesi latihan berikutnya kita bisa fokus untuk melatih atribut apa ya. Oke, bentar, kita coba mikir dulu guys. Atribut yang belum kita latih apa ya? Hentikan penyerang, masa ini aja lah. Kita gunakan drill latihan pressing untuk meningkatkan atribut agresivitas, tackle, penempatan posisi, keberanian, dan juga penjagaannya guys. Tapi drill latihan ini memiliki intensitas yang sangat-sangat sulit sekali, jadi akan membuat kondisi pemain mudah kelelahan. Oke, dan singkat cerita, setelah melakukan sesi latihan yang sangat melelahkan menggunakan drill latihan pressing, nah sekarang atribut tackle sudah naik di angka 150, penempatan 150. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa mengganti drill latihannya guys. Setelah menggunakan drill latihan pressing untuk meningkatkan atribut tackle, penempatan posisi, penjagaan, keberanian, dan agresivitas, jadi sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut apa tadi, udah ya, tinggal fisik serta mental, harusnya masih kecil ya. Untuk pertahanan udah lumayan bagus lah, tapi sekarang kita coba tingkatkan atribut sundulannya saja guys. Sundulan menggunakan drill latihan permainan sayap.
Jadi jika pemain ini termasuk dalam pemain fast trainer, harusnya dia bisa mendapatkan lawan yang seimbang. Nah, saya tidak ingin bilang bahwa lawan yang kita hadapi lemah ya guys ya, karena terkadang banyak juga dari teman-teman yang terlalu meremehkan tim lemah tapi ujung-ujungnya kalah. Jadi jangan meremehkan kekuatan tim lemah, karena bisa jadi tim yang dianggap sepele justru bisa menyulitkan tim kita. Jadi harus tetap berhati-hati, dan pemain ini sebentar lagi akan naik bintang guys. Oke. Kualitas pemain Vincent Kompany sudah meningkat dari yang awalnya bintang 3, sekarang sudah dapat bintang 6 guys, atau setara dengan kualitas mutu 100%an. Nah, setelah kita melakukan sesi latihan menggunakan drill latihan permainan sayap, selanjutnya kita bisa fokus terlebih dulu menggunakan drill latihan lain guys. Di sini kita bisa perhatikan untuk tackle 150, penjagaan 130, penempatan 150, sundulan 130, dan keberanian di angka 121. Jadi masing-masing atribut memiliki nilai yang berbeda dengan atribut lainnya guys, terutama untuk atribut kunci ya guys ya. Buat 2 atribut kunci lebih tinggi dari atribut manapun. Kemudian buat atribut pendukung minimal ada 2 atau 3 atribut pendukung, itu sudah cukup guys. Oke, dan sesi latihan menggunakan drill permainan saya pun sudah selesai. Selanjutnya kita bisa fokus kembali meningkatkan atribut penempatan posisinya guys. Sekarang kita bisa menggunakan drill latihan penguasaan bola. Di sini saya akan menggunakan drill latihan beralih sisi cepat untuk meningkatkan atribut penempatan posisi, umpan maupun kreativitasnya guys. Dan seperti biasa, klik konfirmasi dan mulai latihan. Lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut yang sedang kita latih meningkat. Oke, singkat cerita, setelah melakukan sesi latihan yang sangat melelahkan, sekarang kita bisa perhatikan bahwa dari segi kualitas mutu keseluruhan, pemain ini sudah meningkat di angka 105%. Dan untuk atribut passing 116, kreativitas 110, kemudian agresivitas 100, kekuatan 131. Sementara untuk keterampilan bertahannya sudah bisa dibilang bagus, tapi belum ada atribut yang jadi kelebihan si pemain guys. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa kembali menggunakan drill latihan hentikan penyerang untuk meningkatkan atribut tackle, kekuatan, keberanian, dan juga penjagaannya guys. Oke, sekarang kita bisa lanjut lagi sesi latihannya berulang kali seperti ini. Semoga saja nanti teman-teman bisa memahami apa yang saya bahas kali ini guys, karena video ini mungkin dibuat dadakan dan sekarang pagi-pagi saya belum tidur ya. Aduh, jadi ya mohon maaf kalau memang suara saya agak sedikit berbeda. Di sini jujur saja saya ngantuk banget guys, ngantuk banget, dan saya udah terlanjur kemarin bahas sesi latihan, dan pas saya cek ternyata saya belum pernah bikin bagaimana cara cara melatih back dengan gaya main stopper. Untuk itu hari ini saya akan membahasnya, dan semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat, dan saya rasa pembahasan ini bisa jauh lebih efektif jika teman-teman perhatikan di setiap pemilihan drill untuk meningkatkan atribut yang sedang kita latih nantinya guys. Jadi jika teman-teman memang tidak melihat apa yang saya kerjakan hari ini, saya rasa teman-teman tidak memahami apa yang ada di dalam pembahasan di video ini. Oke, sekarang kita bisa perhatikan untuk atribut tackle gue sudah cukup meningkat, tapi kita harus perlahan saja guys. Dan di sini memang cukup lama ya guys ya ketika melatih pemain secara militer seperti ini. Prosesnya memang sangat-sangat lama dan butuh kesabaran ekstra. Oke. Oke, singkat cerita, sekarang Vincent Kompany sudah punya atribut tackle di angka 160, penempatan 170, kemudian kekuatan 141 ya guys ya. Jadi ketika kita melatih pemain secara individu, buat masing-masing di setiap keterampilan ada salah satu keterampilan yang besar
Nah, tujuannya yaitu agar nanti ada atribut terang yang menonjol guys, atau saya biasa menyebutnya sebagai kelebihan pada setiap pemain. Oke, sesi latihan menggunakan drill latihan hentikan penyerang sudah cukup ya guys ya. Selanjutnya kita bisa fokus melatih fisik serta mentalnya, dan kali ini kita bisa menggunakan drill latihan kebugaran untuk meningkatkan atribut kebugaran dan juga kekuatannya guys. Tapi intensitas drill latihan ini memang sangat sulit. Tentu ketika kita menggunakan drill latihan sangat sulit, itu bisa membuat pemain kita kelelahan guys. Tapi di sini karena kita sedang melakukan sesi latihan militer, jadi kita bisa mengulangi sesi latihan ini berulang kali hingga nanti atributnya meningkat. Oke, dan di sini kita bisa perhatikan atribut kekuatan sudah naik di angka 161%, kebugaran 111, kemudian penempatan 170, tackle 160%-an guys. Jadi ya memang ketika kita belanja dibatasi atau latihan dibatasi seperti ini, hasilnya memang ya sebenarnya kurang memuaskan. Saya lebih suka 800 booster kondisi itu dialokasikan untuk satu pemain. Oke, setelah menggunakan drill latihan kebugaran, selanjutnya kita bisa menggunakan drill latihan umpan bola mati untuk meningkatkan atribut penjagaan dan juga sundulannya guys. Oke, dan sesi latihan ini akan berlangsung cukup lama, jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu simak baik-baik videonya sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Atau jika memang kamu tidak mau menonton videonya dan kamu sudah memahami apa saja dan bagaimana cara melatihnya, kamu tidak perlu menonton video ini, cukup cek aja atribut kuncinya apa saja, itu sudah bagus. Dan jangan lupa like dulu videonya guys, jangan medit ya. Oke, sekarang kita pulihkan lagi kondisinya. Dan sekarang untuk atribut penjagaan juga sudah naik 143. Singkat cerita, kita cek lagi, penjagaan 150 guys, tackle 160, kekuatan 161. Jadi peningkatannya cukup bagus. Di sini untuk kualitas keseluruhan juga sudah mulai meningkat, tapi saya rasa untuk naik ke 120% kita akan menghabiskan cukup booster kondisi, karena pemain yang sedang kita latih bukan salah satu pemain fast trainer guys. Jadi prosesnya lama, dan tadi juga kita sudah menghabiskan booster kondisinya untuk melatih posisi dan juga keahlian khususnya guys. Jadi ya ketika kita melatih keahlian khusus tuh, keahlian khusus dan juga posisi baru, tentu akan menghabiskan booster kondisi yang lumayan banyak, apalagi ketika pemainnya bukan fast trainer, jadi ya bisa lebih lama lagi guys. Dan di sini saya sudah bilang ke pemilik klub bahwa tanggung gitu guys, mau di stop sampai kita ngabisin atau nyisain 400 kondisi, tapi tanggung, bentar lagi pemain ini bisa naik di angka 120% guys. Jadi kita buat sampai 120% agar nanti pembayarannya juga lebih mudah. Ya intinya seperti itulah guys, jangan asal-asalan. Oke, di sini atribut agresivitas naik 102. Kita ulangi lagi menggunakan drill latihan pressing, dan selanjutnya kita bisa menggunakan drill latihan yang berbeda guys. Jangan menggunakan drill latihan pressing lagi karena prosesnya sudah mulai lama ya guys ya. Jadi jangan terlalu memaksakan ketika drill latihan yang sedang kita gunakan ternyata kurang efektif, karena nanti justru bisa menghabiskan lebih banyak booster kondisi guys. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa menggunakan drill latihan Karoeka bertangga untuk meningkatkan agresivitas serta kecepatannya. Untuk kecepatan tadi kebuka nggak sih ya? Kayaknya DMC nggak ada kecepatan pak, tapi nggak apa-apa, kita fokusnya ke agresivitasnya aja ya guys ya. Kita fokus ke atribut agresivitas yang masih bisa naik lebih cepat, soalnya ini drill latihan fokusnya ke atribut terang agresivitas. Di sini pemain saya sudah mulai kelelahan, jadi kita pulihkan lagi kondisinya. Kualitas keseluruhan sudah naik di angka 115%, dan kita bisa ulangi lagi untuk atribut agresivitasnya agar bisa meningkat guys. Jadi kita bisa
melatih pemain ini secara perlahan, jangan terlalu terburu-buru. Jika booster kondisi kamu ternyata minim seperti ini, jangan terlalu buru-buru, usahakan efektivitas yang dituju, bukan hanya sekedar kualitas tapi apa, kuantitas. Emang kuantitas ya, kuantitas, karena kualitas tinggi belum tentu menjamin pemain itu efektif guys, karena atribut kuncinya tidak sesuai dengan gaya mainnya. Untuk itu kita hari ini akan fokus pada atribut kunci dan atribut pendukung, sisanya ya nggak terlalu penting-penting banget sih. Dan sekarang kita bisa perhatikan untuk agresivitas sudah naik di angka 121%, kreativitas 110%, tackle 162, sudah cukup besar, tapi kita sekarang bisa gunakan lagi untuk drill latihan Karoika bertangga. Jadi kita ulangi sesi latihan ini berulang kali hingga nanti pemain ini kelelahan guys. Nah sekarang sudah kelelahan, jadi kita bisa pulihkan lagi kondisinya seperti sedia kala. Dan di sini kita bisa perhatikan untuk kualitas keseluruhan sudah naik di angka 117%, kemudian agresivitas 132, kebugaran 111. Oke, sisa 384 booster kondisi lagi, tapi nanggung banget, belum sampai di angka 120% guys. Jadi kita akan ulangi sesi latihan ini menggunakan drill latihan serangan balik cepat untuk meningkatkan atribut passing dan juga kreativitasnya. Nah, di sini kita bisa latih lagi. Sebenarnya untuk passing itu untuk posisi gelandang ya guys ya, tapi karena stopper juga terkadang memberikan umpan jarak jauh, jadi penting juga atribut umpan untuk seorang back tengah, tapi nggak terlalu dipentingin banget sih. Nggak seperti back pengolah bola yang memang cenderung harus diutamakan, bukan diutamakan, harus tinggi lah atribut pengolah bolanya gitu. Atribut pengolah bola, atribut umpan anjir, atribut umpannya harus tinggi sama kreativitas. Dan ini juga hampir mirip sebenarnya. Stopper dia sebenarnya dikasih posisi baru, DLDR juga bisa, tapi sesuai permintaan, karena kata sang pemilik klub kita buka posisi DMC, ya udah kita buka, kita latih kalian khusus pertahanan udara, ya udah kita latih gitu, sesuai permintaan aja. Yang penting nanti atribut kuncinya saya yang sesuaikan gitu pak. Oke, intinya seperti itulah. Oke, sekarang kita pulihkan lagi kondisinya dan kita perhatikan untuk kreativitas naik di angka 123%, umpan 130%, penempatan 172, ini masih aman, tackle 162, kekuatan 161. Jadi intinya ada pada atribut penempatan posisi ya guys ya. Stopper adalah back tengah yang lambat tapi dia cekatan guys, ya back yang kuat, punya tackle yang baik, punya sundulan yang bagus, misalkan posturnya tinggi, dan intinya lambat tapi kuat dan bisa mengantisipasi serangan-serangan dari tim lawan, terutama dari area tengah guys. Oke, saya rasa cukup lah guys ya. Kita coba klaim dulu lah hadiah dari undian mania. Kita klaim dulu karena ada beberapa atribut yang bisa kita alokasikan untuk seorang center back dengan gaya main stopper guys. Nah di sini kita bisa klaim lumayan. Oh naik guys, sudah meningkat ternyata, cuma butuh 1% doang. Ajib memang. Oke, kita klaim dahulu guys, kita klaim terlebih dahulu untuk hadiah atribut dari event Judai. Nanti kita cek, setelah kita klaim kita cek untuk atribut kuncinya apa saja dan juga atribut pendukungnya apa saja guys, karena yang penting itu justru sesi latihan penting pak, penting juga, tapi kalau teman-teman nggak merhatiin ya nggak bakal tahu juga gitu guys. Tadi selain dari omongan saya, teman-teman juga harus perhatikan videonya gitu. Pas saya klik kadang-kadang kan saya suka ngomong tapi ngelantur ngomongnya ngelantur, tapi ya intinya video ini memang cukup penting juga pak, cukup penting. Dan yang terpenting di sini
dari segi keterampilan dan atribut kunci yang sudah kita latih tadi. Oke, dan untuk atribut kunci back tengah dengan gaya main stopper yaitu penempatan posisi, tackle, didukung oleh atribut kekuatan dan juga penjagaan. Tapi jangan lupa misalkan posturnya tinggi, kamu bisa buat atribut pendukung lainnya yaitu sundulan. Tapi misalkan misalkan posturnya pendek, kamu bisa alokasikan ke agresivitas maupun keberanian gitu guys. Tapi fokus untuk stopper dengan postur yang tinggi, sundulan, kekuatan dan juga penjagaan, itu yang terpenting untuk atribut pendukungnya. Sementara untuk atribut kuncinya, saya ulangi lagi, yaitu penempatan posisi dan juga tackle. Oke, jadi paham ya teman-teman ya. Misalkan kamu masih belum paham, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership NNTV 11. Terima kasih buat partnership NNTV 11, yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TV 11 Indonesia.